Cinderella pun tiba dengan kereta kencana, sepatu kaca hiasi kaki. Cinderella pun tiba, salah. Dengan kereta kencana, sepatu kaca hiasi kakinya. Semua mata terpana akan kedatangannya. Pangeran pun jatuh cinta padanya. Ih, suara siapa sih nih? Berisik banget. Kan jadi salah. Berisik. Lihat suaranya. Diam. Sepi nanti saya ini. Diam dulu, gue lagi belajar. Gue tuh mau panggung. Panggung. Mau ngemanggung. Mau apa sih bahasanya? Mau manggung. Mau manggung, betul. Mau manggung. Gue nih mau manggung, mau nyari duit. Makanya gue mau belajar nyanyi, belajar main gitar. Lo main gitar. Tapi di sini gak ada yang nonton, Tang. Ngapain? Terus gue harus di mana? Di panggung aja sekalian, manggung gitu biar Di dapet mana? duit. Siapa yang bisa bikinin? Siapa yang punya acaranya? Ada sih kayaknya aku kenalan. Siapa? Siapa ya? Ada pokoknya dia ngerti panggung banget. Kayak cocok deh. Gue lagi butuh duit nih. Bener. Buat ngisiin duit dikit-dikit. Ya. Ada, nanti aku panggilin. Oke, yaudah. Fresh squeeze, tangerine dreams, I'm sliding. Stocks up, dashboard digital, I'm gliding. Organic place, salmon over quinoa. Keep it authentic, everything you see raw. In the morning with the stretch, I be counting blessings. $250,000 on the dresser, no more stressing. Matcha in my cup, and I don't do no capping. I talk. Halo semuanya, kembali lagi di Ruang Perspektif. Tepuk tangan dong. Keren. Nih, kita udah di episode 2, Tang. Setelah episode sebelumnya yang pertama itu, ya kan? Betul sekali. Dan di episode 2 ini, kita tidak kalah mendatangkan narasumber lagi. Lebih gacor terus ke depannya. Sesuai sama yang tadi Gimik-gimikan itu ya. Bener, Panggung bener. berarti. Sip. Jadi, sebelum kita mendatangkan narasumber, kita harus menyapa dulu, Tang, penonton-penonton kita. Iya. Iya, Tang. Lupa, berarti episode 1 kita belum. Belum kenal, Iya. tapi nggak apa-apa. Maaf guys, Syara itu first time Salah. first time kita. Jadi mohon maaf. Ya oke, gitu palingan. Oke, jadi selama video ini nanti kalian akan ditemani dengan saya, Andis. Dan saya Antar. Ya, itu gimmicknya kayak gitu, teman-teman. Jadi ya seperti itu. Aman banget. Aman banget. Aman ya? Aman Ya udah, banget. lanjutin nih. Jadi guys, kita akan mengobrol di episode 2 ini mengenai panggung ya, Tang ya. Betul sekali. Gue mau ngeliat gini. Betul. Oke, jadi aku tuh punya kenalan, Tang. Siapa? Oke, punya abang nih, saya punya abang. Kenalan yang dia itu mahasiswa desain interior angkatan 22. Angkatan 22. Berarti sama kayak yang kemarin? Bener, masih temenan lah. Oh, satu geng. Satu geng. Sip. Boleh. Oke, jadi dia ini sangat tertarik, minat, berbakat dan cukup banyak informasi dan memahami lah tentang panggung-panggung gitu, Tang. Oke, boleh deh. Ya kan? Kalau gimmicknya kan tadi kan gue mau nyari duit. Jadi benar. Boleh ya. Oke, nanti kita kenalan sama Mas Muhammad Bayu Aji. Muhammad Bayu Aji. Gue tahu itu orang itu. Tahu ya, kan? Ya, tahu. Oke, mari kita sambut guys, Kak Bayu. Halo, assalamualaikum Mas. Apa kabar? Silahkan duduk Mas. Duduk. Ini dijual. Dijual boleh. Belinya pakai rupiah apa pakai dolar? Di kampung nggak pakai dolar Mas. Astagfirullahaladzim. Gimana nih Des? Tadi katanya kan dia ngerti nih soal panggung-panggung segala Bener macam banget. nih. Iya Apa kan, sih Kak? yang lo ngerti itu panggung apa? Overall banyak sih kalau jenis-jenis panggung ya. Cuman kalau misalkan panggung itu, ini kita langsung masuk ke topik intinya panggung nih, atau mau gimana dulu? Belum. Ini pelan-pelan, kalau guys, bahasa pelan-pelan. podcast bridging dulu. Bridging Serepet-serepetin dulu. Oke. Gitu lah. Jadi kayak pertama kalinya kenapa gue interest sama panggung ya? Iya. Oke. Kita breakdown dulu nih dari awal, dari gue kecil nih segini. Gini,
Segini? Enggak. Waktu gua sekitar umur SMP lah kayaknya. SMP tuh gue suka banget sama EDM kan. Iya. Kalian tau EDM kan? Iya. Yang DJ itu. Oh iya, tahu. DJ itu. Dulu tuh lagi rame banget kayak modelan Skrillex, Avicii yang kayak gitu-gitu kan. Nah, terus gua tuh suka banget sama salah satu DJ dan produser itu namanya Bass Jackers. Nah, dia itu dari Belanda. Dan gua sempat nonton satu live-nya dia itu ada di Belanda itu dari festival dari radionya Slam. Itu dia bikin kayak konser khusus si para DJ-DJ-nya itu kan. Nah, di Slam itu desain panggungnya tuh menurut gua kayak ikonik banget gitu loh. Kayak di Indonesia mungkin udah ada kayak model inbox dan lain-lain kan ya. Kita tahu ya BCTP ya kayak gitu. Cuman ini versinya kayak EDM yang ada di Belanda sana kan. Emang roots-nya emang ada di sana kan. Nah, terus dari situlah gue sangat-sangat interest banget ya sama yang namanya panggung itu kan. Terus akhirnya gue ngerasa kayaknya panggung ini menarik deh kayak untuk disukai gitu kan. Nah, singkat cerita gue masuklah masa dimana gue mengulik sebuah musik yang dimana musik itu adalah bagian dari hidup gue yang nantinya gue sampai saat ini sampai ada di sini gitu kan. Nah, terus waktu sekitar SMA mungkin ya, itu kan lagi rame-ramenya Korean Wave. Oke, iya. Ya, K-pop. Nah, di situ gue dapet insight yang baru, yang dimana mereka itu setiap fun fact-nya itu mereka setiap kalau misalkan ngeluarin satu lagu, mereka tuh ada yang namanya musik show. Oh, ya. Nah, mereka tuh ngepromosiin satu lagu barunya mereka itu di dalam musik show itu. Oke. Nah, gue ngelihat beberapa artis yang dimana ini tuh cuma satu lagu doang kan, satu lagu doang. Itu tuh mereka nge-build stage-nya, set desainnya itu yang ada di panggungnya itu mereka itu seniat itu. Kalau kalian tahu buka aja dah. Misalkan kalian taunya apa sih K-pop? BTS, Blackpink. Itu Shimabek. Itu apa itu? Sore terete. Itu apa? Demi Allah itu apa? Gua enggak tahu. Itu apa? Gua enggak tahu. Ya pokoknya gua enggak tahu. Gua itu tahu dari Gen Halilintar. Apa? Ziggy Zaga. Bukan K-pop. Lu makan lo. Bukan K-pop Ziggy Zaga. Pokoknya apapun artisnya, kalian ketik aja lah live stage gitu. Nah, itu udah pasti di YouTube itu tuh udah kelihatan stage-nya tuh sangat-sangat dikemas sedemikian rupa supaya bagus dan mencerminkan dan menceritakan tentang apa yang ada di lirik lagunya tersebut. Oh, mencerminkan. Oke, jadi kayak membangun suasana juga ya berarti kan? Betul. Tapi, kita dulu Kak, berarti balik lagi nih ke cerita awal tadi kan? Oke. Kakak bilang udah dari sekecil ini udah tertarik dengan panggung sekecil ini. Berarti emang masuk interior ISISKA ini emang sudah tertuju gitu, emang tujuannya? Nah, di sini cerita serunya nih. Ini cerita menarik nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Jadi gini. ngomong. Oke. Jadi waktu itu gue sangat tertarik dengan yang namanya desain tata panggung kan. Nah, fun fact gue itu gap year 2 tahun. Oh. Gue gap year 2 tahun. Gue tuh lulus SMA nggak langsung kuliah. Jadi gue ada jedanya lah 2 tahun. Dari tadi kita ngobrolnya Sama anak-anak gap ya? iya anak-anak gap year ya. Juga mereka si manusia itu semi gap ya? Iya manusia itu. Makhluk itu ya. Dia juga gap year juga. Dia semi gap juga ya. Ya, nah gue itu waktu itu sebenarnya pengennya jurusannya ke kementerian dan relatednya yang mirip-mirip itu loh kayak hukum, hubungan internasional, Iya. psikologi. Psikologi nggak ada yang ngaruh-ngaruhnya sih. Cuman intinya gue pengen banget kerja di Kementerian Luar Negeri waktu itu. Nah tapi gue nggak tahu mungkin ini rezeki yang Tuhan berikan kepada saya. Iya. Mungkin ya. Nah itu tuh gue ngerasa kayak kayaknya desain panggung nih menarik ya. Terus gue cari nih, gue kulik nih di web ya. Gue cari jurusan desain tata panggung di Indonesia. Itu tuh nggak ada keluar. Terus gue cari desain tata panggung Indonesia kuliah bla 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 bla. Gue cari itu nggak ada. Sampai di mana gue nemu ada satu artikel yang isinya tuh bukan jurusan, bukan prodi. Tapi isinya tuh mata kuliah. Wow. Itu mata kuliah. Siapa? Oh, apa? Kayaknya kalau nggak salah Siama ya, Iya, yang pokoknya merah itu ya. Siama ya? Isi Itu apa sih Surakarta. Siama tuh? Kayak Surakarta bagus punya. banget kayaknya. Terus gue juga baru tahu di situ tuh
Surakarta punya isi juga ya ternyata gitu kan. Iya. Oh iya benar Iya kan, benar. gue juga baru Jujur, tahu. iya, saya juga Nah, baru tahu. Dari situlah gue cari tahu kan. Terus ternyata dia ada di rumpun pendidikannya program studi desain interior. Maka dari itu gue ngambil jurusan ini dan kebetulan bokap gue juga main di bidang yang sama. Oh, Jadi di gua interior punya juga. interior juga. Jadi ya masih dibolehin lah atau kayak gimmicknya kayak enggak apa-apa. Jadi Enggak Dedi. Tapi Ai mau Papi, ay. Tiba-tiba Papi. enggak. Ya pengen kuliah desain interior. Oh iya bagus gitu. Gue nggak ngasih tahu desain tata panggung apa itu. Mereka nggak ngerti kan. Karena kan mereka taunya kayak interior, furnitur dan lain-lain arsitek gitu. Oh ya udah. Gue masuk nih. Terus di mata kuliah itu yang gue lihat yang di web itu balik lagi. Yang di web itu gue ngelihatnya ada mata kuliah kalau nggak salah tuh interior panggung pertunjukan, bukan desain tata panggung. Ya makanya gue cari tahu dan akhirnya saya masuk ke Desain interior. ini, iya, kampus ini. jujur sih pas ngelihat awal-awal mata kuliah, ngelihat di semester berapa berarti panggung gitu tuh kita semester 4 kan. Kalau kita di semester 4. Iya, tapi kalau di semester 4 tuh baru teori kan, baru teorinya doang. Nanti kan kayak ada praktek-prakteknya itu kan ada di semester 5 atau 6 gitu. Makanya kaget loh kok desain interior bisa mainan ke panggung juga. Iya. Jujur kalau aku sendiri tuh nggak kebayang kayak ternyata interior juga anuin panggung ya gitu. Awalnya juga gue mikirnya gitu kan kayak kayaknya interior cuman basic ya bikin rumah doang kan Iya, ya. baru cuma kayak mainan Bikin rumah. rumah. Bahkan nggak bikin rumah. Nggak bikin rumah, bikin literally yang dalam-dalamnya interiornya rumah. doang. Crap udah pokoknya Iya, mah. main Minecraft sama The Sims itu nggak Iya. susah itu ya guys. Iya. Ternyata gitu. Makanya. Nah, fun fact-nya pas gue masuk sini itu desain interior itu gue baru tahu kalau ternyata prospek kerjanya tuh luas banget. Oh iya. Banget menurut gua. Lulusan desain interior itu bisa jadi desainer furnitur, Iya. bisa jadi desainer 3D, bisa jadi pemborong, bisa bikin skenografi, terus bisa bikin set desain, bisa bikin panggung, bisa bikin booth, bisa bikin apapun selain bikin gorong-gorong. Iya. Oke. Oke. Nah, terus di sini masalahnya gue yakin beberapa orang ada yang mirip kayak gue. Ada yang mirip kayak gue yang emang pengen banget nyari yang jurusan desain tata panggung itu. Karena gue sempat juga ngelihat kontennya di dunia panggung itu punya asosiasinya juga kayak HDII sama IAI. Oh iya. Iya. Wow. Namanya itu API Pertunjukan, Asosiasi Pekerja Industri Pertunjukan. Keren. Keren. Iya itu. Baru tahu aku. Nah kalau nggak salah itu bentar yang gua ngeliat podcast itu Ibu Asti Wendra. Iya. Itu dia yang gua tahu itu dari dia. Terus juga ada Pak Jai Subiakto, itu juga pelopor si desain panggung itu. Kayak gitu. Tapi ngomongin panggung nih kan bener nggak expect kalau ternyata panggung ada di interior ya. Berarti jatuhnya anak interior di dunia perpanggungan itu apa gitu loh? Oh, job desk-nya? Iya, maksudnya dia desainer atau apa gitu? Oke, ini menarik juga. Karena kebetulan selama di desain interior, kuliah di desain interior ini, gue itu udah lumayan beberapa megang dapat kerjaan yang related sama kerjaan itu kan. Yeah. Contohnya kayak gue pernah bikin untuk kompetisi inovasi drone nasional, kalian bisa cari di web itu ada. Terus ada juga di Kemnaker itu forum pokoknya namanya IFLP. Itu gue juga yang buat desainnya panggungnya di Kemnaker itu. Terus juga pernah bikin buat pitching kayak dari Top Coffee terus dan lain-lain itu kayak booth-boothnya tuh. Kalian bisa lihat aja nih di sini nih. Nanti ada di sini. Nanti muncul nih. Nah, terus itu job desk-nya orang interior. Itu tuh ngebikin si 3D-nya itu divisualisasikan sesuai sama site plan yang nantinya ada di tempat. Dan biasanya orang-orang sistem kerjanya gini. Terus kalian ngasih tahu sistem kerja juga ya? Boleh. Karena banget. kita tuh di semester ini dapat panggung ya, Iya, kita di dapet sini. panggung. Heeh. Nah, itu betul. Ini pas banget nih. Jadi kalau misalkan yang kita ambil contoh yang waktu itu gue bikin booth ya. Nah, bikin booth. Waktu itu gue dikasih cuman ukuran 12 kali 8 12 kali 6 gitu. Jadi kayak kecil banget kan, 12 kali 6. Disuruh bikin booth itu Top Coffee, terus itu harus ada meja resepsionisnya, harus ada baristanya, harus ada
punch apa tuh yang buat nonjok-nonjok itu. Oh, yang game game-gamean game itu ya. gitu gini ya. game-game. Terus ada TV, ada charging dock, terus ada tempat duduk. Ya itu kan gimana caranya tempat sesempit itu sirkulasinya harus bagus, materialnya harus bagus. Terus ini tuh harus pakai jenis material yang kayak gimana. Itu tuh tugasnya anak interior yang selama perkuliahan itu tuh pasti bakalan berguna buat di kerjaan itu. Nah, sistem kerjanya setelah kita dapat si layoutnya itu, kita tuh dapat brief, udah dapat brief itu juga, terus kita kerjain. Setelah kita kerjain, biasanya ada yang namanya key visual. Oh ya, oke. Key visual itu kayak kalau di Hima-Hima tuh biasanya grand design. Grand design tuh kayak desain yang ini temanya harus bikin kayak gini. Biasanya itu yang ngerjain anak desainer grafis, bukan kerjaan kita. Nah, terus jangan ngambil kerjaan orang ya. It's okay. Nah, terus dari situ, It's okay. dari situ nanti si kayak visualnya itu dibedah lagi, dibedah sesuai bentuk-bentuknya. Nah, biasanya kalau misalkan di boot-boot kayak gitu, orang-orang itu makainya triplek atau enggak fascia. Kalau kalian tahu, pernah nggak sih ngeliat acara yang di food court gitu di mall-mall, terus biasanya ada tempelan di tendanya, tenda namanya tenda Sarnafil. Tenda-tenda itu ada yang kayak banner kecil, terus biasanya dibikin Frame gitu nah, gitu itu ya, biasanya pakai fascia. bingkai-bingkai. Oh. Itu biasanya pakai fascia. Itu pakai fascia. Atau nggak biasanya ada orang yang pakai triplek juga sih, terus dikasih banner. Dia Oh kayak gitu, gitu-gitu itu doang. yang paling basic gitu ya, basic Iya, ya. basicnya rata-rata gitu. Karena biasanya hal kayak gitu tuh mereka mainnya produksian kan, dan itu tuh produksiannya beda kayak bikin furnitur. Soalnya ini tuh bukan bentuk yang ditopang untuk selamanya. Iya, jadi itu nanti bisa yang kayak dicopot-copot Iya. gitu Apa kan. ya, jadi kayak Bisa modular gitu Iya, ya? modular, betul. Itu juga bisa dijadiin modular. Terus juga jangka waktunya kan nggak tahunan, cuman biasanya beberapa hari doang. Iya, waktu event lah paling enggak. Iya, kayak gitu. Berarti kayak contohnya tuh kayak gini ya. Di boot kita kayak gini ya. Ini kan bisa dicopot-copotin juga kan. Iya, ini tuh sebenarnya masuknya itu ini boot desain juga. Iya. Boot desain boot desain juga. Kepleset ya? Karena ini otomatis pasti banyak material-material yang dikuasain sama anak interior. Iya. Anu. Contohnya? Ini material baru, guys. Nah, Ini material baru. sangat-sangat ikonik banget ini karena ini memanfaatkan sampah daur ulang. Betul. Ini bagus banget. Ini bagus banget. Lagi hype. Iya, lagi pada hype-hype-nya. Gitu. Oke, paham. Kita udah ngerti soal boot-bootan. Bucitan panggung-panggungan itu. Nah dulu Mas, ini maksudnya yang dagang nggak nawarin nih kan? Mas? Lupa banget. Jujur banget Mas, kita Boleh, seret nih. boleh, Tadi udah boleh. makan satu tempe. Bentar ya, kalian boleh sambil disambi dulu, Kak. Iya, boleh. Saya siapin minumannya dulu, Ini siapin. sebenarnya Jangan pakai dibawa garis kan? semuanya ke satu aja. Saya Nih, siapin dulu. maaf kita iniin aja biar enak. Ini apa Tang? Rasa apa Tang? Ini rasa jagung bakar apa ya? Wow, saya ada gresok-gresok gitu dia. Udah berapa lama dagang? Lumayan baru tapi Baru banget. baru banget. Rame nggak? Alhamdulillah rame. Tadi sepi gara-gara dia nyanyi. Ya, lu sih nyanyi. Ya Mas, Nyari nanti deh, panggung nanti deh. ada yang mau gue tanyain juga soal kayak panggung itu buat panggung yang buat di kayak akustik kayak gitu tuh ada jenis-jenisnya sendiri kan. Panggung maksudnya? Jadi kayak misalnya buat orang rock band sama orang-orang yang akustikan doang itu berarti beda-beda panggung kan? Iya, beda-beda panggung. Oh. Sebenarnya Silakan, bukan ya. beda-beda panggung. Oh iya, makasih banyak. Iya. Ini teh manis ala kafe apa nih, kafe interior. Ini namanya Ini kalau di Klaten dan Surakarta itu namanya hi. Kalau di sini hidangan interior kampus. Iya, keren. Beda amat, Pak. Beda amat kita tiba-tiba. Minta. Oke. Masa diskusinya Minum ya? Udah gue minum air sih. putih doang? Bukan ini. Tadi dengar-dengar lu mau nyari panggungan ya? Panggung gua ada sini panggungan. Ada panggungan. Di ini, di Taman Balai Kambang. Tahu kan yang di Surakarta itu bagus banget. Tapi lu ada sih salah satu bersihin ini site-nya. Oh, jadi panggungnya itu. Sama benerin kabel. Jadi burung kabel. Iya. Nggak mau ngasih Mas, tapi kalau ada duitnya nggak apa-apa. Iya pasti ada duitnya dong. Pasti ada duit. Kerjaan tuh harus Pakai dihargain. dolar apa bro. pakai rupiah bayarnya? Pakai rupiah. Pakai rupiah. Oke guys, tetap fokus gitu. Tapi ngomongin Kak, tadi ngomong panggung di Balai Kambang. Gitu. Oke. Objek pertama atau garapan pertama panggung
Kak Bayu gitu. Yang konseptual atau yang realisasi? Oke, ada ini ya berarti ya. Mungkin kita ngomongin dulu karena kita seorang mahasiswa, kan kita perlu berpikir-pikir mungkin di konseptual kali ya, konseptual. Konseptual pertama kali yang aku buat itu ini pertama kali aku buat, dan itu untuk kayak jenis-jenisnya kayak ini kekuatan strukturnya apa, itu masih yang namanya konseptual. Nah ini nanti masuk lagi nih sama sistem apa namanya nanti di panggung itu kayak gimana sistemnya. Nih, aku waktu itu bikin stage design buat K-pop artis, dia base-nya genrenya hip hop, itu namanya Yongposi. Itu aku buat konseptualnya aja kayak karena tema yang ada di MV-nya itu bagus. Terus aku coba buat kayak realisasiin bentuk si stage-nya itu kayak gimana sesuai sama yang ada di pikiranku, mengawang-awang dan kita menghayal dan jadilah sebuah panggung ini. Asik, keren banget. Muncul ceritanya. Kaget gua. Hanya muncul. Kaget. Saya kaget. Ya, oke ini. Nanti muncul das gitu. Iya. Itu. Nah, balik lagi. Kalau di panggung itu, kita sebagai 3D stage designer, itu tuh kerjaannya cuman ngedesain 3D panggungnya aja. Jadi di panggung itu semua orang tuh punya job desk. Semua orang tuh punya kerjaan masing-masing dan semuanya tuh sangat bersinggungan. Kayak show director, terus ada stage manager, terus ada lighting director, terus ada technical director juga. Nah, si technical director ini yang ngurusin struktural si panggungnya. Correct me if I'm wrong ya. Yes. Karena si desainer kita nih sebagai desainer panggung itu tuh mungkin gambar ukuran riggingnya berapa, ditempel di mana, di susunan berapa. Nah, nanti yang masang tuh bukan kita. Yang masang tuh engineer-nya mereka. Berarti kita semua bagian ngedesainnya aja. Iya, betul. Sama titik-titik ini kita butuh apa aja gitu. Titik buat kayak ngerenceng si soundnya, terus ngerenceng si lightingnya. Nah, di lighting juga ada punya bagiannya. Ada namanya lighting designer. Tahu kan yang kalau di konser tuh ada laser. Iya, yang banyak banget jenis-jenisnya lampunya ya. Iya, itu ada jenis-jenisnya, ada Fresnel, ada laser beam, ada head beam, ada light, ada apa nih? Ada loh di matkul apa sih namanya teknologi panggung. Iya. Kita belajar loh. Iya. Kita belajar loh. Oke, ada beam light. Oke. Ada spotlight. Oke. Ada lanjut. Remedial ini kayaknya kalau dilihat sama dosen saya. Bintang, Pak Ernest, maaf saya lupa. Ini karena gitulah Pak, ya begitu. Yang kembang api namanya apa? Itu namanya fire. Fire department. Bukan. Pemadam kebakaran. Aduh ya Allah. Pak. Oh, Pyroteknik. Oh iya, itu Itu deh yang pokoknya. kembang api itu. Iya. Dan fun fact-nya kalau nggak salah kembang apinya itu nggak begitu panas. Oke. Karena mereka punya bahan yang mereka ya pokoknya bikin kayak gitulah. Yang setahu menurut keyakinan saya. Jadi kalau kayak yang kayak Fox sama lain-lain itu masuknya ke gini. Di panggung itu yang lighting itu kan udah ada kerjanya nih. Ada lighting designer. Ada juga yang namanya apa sih itu? Visual jockey. VJ. Kalau DJ mau buat musik, kalau visual jockey itu yang buat di LED screen. Iya, yang dia ngatur belakang-belakang itu ya. Iya, yang tampil juga. Nah, yang fogger itu juga bagian dari properti panggungnya juga. Oke. Yang biar ambience-nya tuh kayak di awan-awan kayak gitu-gitu kan. Itu juga. Nah, fun fact-nya juga kalau misalkan sound itu tergantung besaran outdoor ruangannya itu sebesar apa. Iya, karena kalau misalnya kekencangan sakit. Iya, ada akustiknya, bukan akustik ya bahasanya ya. Kurang ngerti juga sih, nggak berani ngomong juga. Karena ini tuh teknikal yang kayak kita tuh butuhnya berapa kWh kayak gitu loh. Kayak ini tuh kita butuh berapa besaran wattnya gitu loh buat ini. Jadi kayak bukan kita butuh speaker aktif satu ini enggak. Mereka tuh mainnya per kWh. Jadi kalau misalkan eventnya apa, itunya butuhnya berapa kWh kayak gitu. Bukannya kayak sound horek gitu-gitu? Nah, sound horeg juga itu sebenarnya ada juga kayak gitu-gituannya. Sound horeg tuh masuk panggung? Enggak dong. Oh enggak, kirain masuk panggung. Panggung berjalan mungkin. Nggak tahu. Modular. Bukan. Kayaknya bukan ya. Taunya horeg lagunya Tensi. Iya. Oke. Ngomongin tentang tadi udah paham banget lah Kak Bayu ya. Dengan kita ngomongin tadi berarti panggung konseptual pertama garapannya Kak Bayu tadi. Iya, yang Yongposi. Lah berarti kalau garapan nih. Yang jadi. Yang jadi itu yang Yang terrealisasiin. benar. Yang terrealisasiin. Iya.
Sejauh ini ada 1, 2, 3. Pasti 2 nih, jawabannya 2 nih. Gue tahu nih. Parah. Banyak. Berapa? Ngikutin titik dia. Sebenarnya ada beberapa sih yang ada gitu. Ada 3. Ada 3. Satu waktu itu bikin booth 4. Yang satu itu pertama ada eventnya Pertamina, waktu itu acara UMKM gitu. Terus acara KKNTB di NTB. Itu kalau nggak salah dibawa sama Bank Indonesia apa kalau nggak salah. Lupa. Keren. Tapi ini correct me if I'm wrong lagi ya. Terus ada di IFLP Kemenaker, Kementerian Tenaga Kerjaan di Jakarta waktu itu. Kebetulan gue juga datang ke sana. Melihat stage-nya ya, yang waktu itu. Lihat. Iya, waktu itu di sana kita berdua ngeliat ketawa-tawa kan. Iya, lu siapa Emproy? Jangan lupa follow IG-nya karena ada di IG ya. Iya. Oke. Terus terakhir itu ada lupa. Oh, kompetisi inovasi drone nasional itu yang ada di lapangan Aldiron di Jakarta. Tahu kan? Lu berarti yang drone-drone itu bikin apa? Panggungnya? Bikin panggungnya, bikin gate-nya, bikin photo booth-nya, bikin visual merchandising-nya. Nah, ngomong-ngomong visual merchandising, itu sebenarnya anak interior juga bisa bikin itu, tapi lebih spesifik sih anak desain produk. Karena biasanya bikin pop-up store, itu juga anak interior bisa. Bikin kayak gini-gini tuh termasuk visual merchandising juga. Oke. Seperti itu. Mas lihat juga. Baik. Oke. Itu Mas. Lanjut. Oke, lanjut pertanyaan dari udah semakin dalam ya obrolan tentang panggung-panggung ini. Kan tapi Yoi. panggung ini kan berarti banyak jenisnya ya. Seperti yang kita tahu, matkul kita tahu nggak? Panggung tuh ada jenisnya, ada banyak. Proscenium, iya gitu kan. Iya, Proscenium. Panggung arena, Ya. ya Kak, panggung trust, Ya. gitu-gitu. Kan banyak gitu ya. Oke. Nah, mau nanya nih Kak, dari semua konseptual, entah itu konseptual atau yang emang sudah terrealisasi, hal terumit menurut Kakak dalam di dunia panggung itulah, entah mendesain visual tadi ya, gitu. Terumitnya, kayak ribet banget nih. Yang ini part ini tuh ribet gitu. Sumpah, nggak ada yang ribet sih sebenarnya. Wih. Apa karena lu udah suka kali? Karena lu udah Ribet sih. Oh, tepuk tangan dulu deh, boleh. Kalau jago beda. Gak bercanda anjay. Ini apa harusnya habis ini nih. Kamu, saya kasih jawab harus bagus. Ya sih, sejauh ini sih sebenarnya yang paling rumit adalah kemauan manusia. Oke. Karena sejatinya sifat manusia itu adalah tidak pernah merasa puas. Oke. Gitu. Itu sifat dasar manusia. Makanya di interior, kita balik ke interior. Interior itu di rumah yang paling wajib itu adalah apa? Paling wajib. Yang ada di ruangan rumah, di rumah itu paling wajib apa? Son? Son di rumah, son. Apa sih? Apa? Kenyamanan. Salah. Apa? Gudang. Oh, Gudang. Karena manusia tuh pasti suka buying, selalu beli-beli terus, dan terus tuh nggak dipakai. Impulsif gitu. Impulsif itu. Terus ada juga beberapa orang yang hoarding disorder. Oh iya benar-benar. Itu mereka. Makanya di rumah tuh harus ada yang namanya gudang. Tuh balik lagi ke yang panggung itu. Tadi terumit. Orang tuh kalau misalkan klien itu ya, sebenarnya kita sebagai desainer itu nggak boleh apa sih yang namanya idealis tuh nggak boleh. Oke. Kita harus mendengarkan apa yang maunya klien tuh kayak gimana. Kayak gitu. Jadi misalkan klien minta, aduh Bay bikin dong ukuran segini. Oh ini kayaknya jelek dah bikin kayak visualnya. Oke, karena kebetulan gue juga bikin kayak visualnya juga kadang sekalian gitu kan. Biar sekalian jalan gitu kan. Jadi yang ngerti tempatnya, ngerti ininya, ngerti desainnya juga. Ya itu. Kayak visualnya bikin gini. Ini. Yang paling rumit tuh ada satu waktu gue bikin kompetisi inovasi drone nasional itu berjalan bikinnya itu sekitar 3 bulan. itu di kapan, Mas? Itu akhir tahun kemarin. Akhir tahun kemarin. Oke. Itu inovasi ya bikin drone kayak drone tentang apa, drop bom apa gitu, pokoknya kayak gitu. Itu tuh lama banget karena klien tuh emang banyak permintaan. Karena biasanya event-event besar itu kepalanya tuh nggak satu, karena banyak. Oh ngerti. Nah, Semakin besar itunya, eventnya, semakin banyak orang-orang penting-pentingnya gitu ya, benar-benar. Orang minta ini minta ini kayak gitu. Oke. Seru ya ngomongin panggung ini ya. Itu yang paling rumit sih itu sih sejauh ini. Berarti kalau ini kan panggung-panggung kayak gini tuh berarti kalau yang dangdut gitu juga masuknya panggung. Kayak misalnya kita cuma bikin kerangkanya doang nih, terus dikasih karpet. Kan biasanya di panggung dangdut di kondangan cuma gitu doang kan. Oke. Nah, itu tuh berarti juga Itu termasuk panggung juga sih. Cuman nggak spesifik yang kayak emang studi kita gitu loh. Karena teknik yang ini. biasanya mereka orang-orang yang kayak yang udah paham gitu loh dari zaman dulu itu mereka
biasanya kayak gitu dangdut gitu. Terus kayak yang tadi kan kita juga di interior kan belajar yang kayak namanya di semester 3 tuh ada tinjauan panggung pertunjukan. Terus kita juga ada tata cahaya. Bener. Tata cahaya itu aja juga ada sebenarnya sendiri. ngaruh. Ada heeh. sendiri. Tata cahaya tuh masih lingkupnya si panggung-panggung itu juga. Terus juga ada properti panggung, ada teknologi panggung. Sebenarnya ini isi tinjauan panggung itu pokoknya isi Surakarta nih desain interior menurut gua sangat-sangat lengkap bagian panggungnya sih. Oke, kayak kita nggak terlalu nggak ngeh gitu loh. Jadi kayak wah ternyata sebenarnya kompleks juga gitu loh kita. Kalau di semester ini kan udah ada tinjauan panggung, Teknologi teknologi panggung. Benar. Kalau dari Kak Bayu berarti dulu kelas gimana? Dulu waktu itu aku ngerjain teknologi panggung sama apa namanya tinjauan panggung. Oh enggak, teknologi panggung waktu itu sih. Itu aku bikin tugas, kalian tahu Spare Vegas? Tahu nggak sih yang di Las Vegas itu yang kayak bola di tengah, Oh, yang gede. yang gede banget Terus itu. yang kayak ada Ada mata-matanya. Nah itu namanya Spare Vegas. Oh. Spare Vegas itu spare. Itu gue bikin si tugas itu nge-analisa itu. Karena itu bagus banget. Dari teknologinya, dari LED Videotronnya, orang yang berkesinambungan berkecimpung di sana itu tuh bagus banget. Tapi itu dalamnya stadion kan, Mas? Stadion dia bentuknya kayak curve gitu. Ini muter Curve tutup gitu kan. Iya, dan fun fact-nya itu di Spare Vegas semua orang yang duduk dimanapun itu suaranya tetap kejelasan sama yang dimanapun. Karena mereka tuh punya teknologi audio dari kayak bawah terus kayak di belakangnya pokoknya kayak semua orang merasakan sensasi yang sama di Iya, tempat duduk karena manapun. di apa tadi namanya? Spare Vegas. Spare Vegas itu kan di yang kayak layar-layar itu kan nggak ada kayak speaker segala macamnya kan. iya, Itu kan full layar kelihatannya. Nah, itu bagus banget. Berarti kayak ada perhitungan apa namanya? Akustiknya ya. Iya, itu sangat-sangat ini kayak gitu. Oke. Baik. Baik. Nih, kayaknya waktu tuh udah digini-giniin mulu. Wah, iya. Cepet banget. Ayo kayak gitu kan. Jujur nggak kerasa. Udah menit segini. Iya, ini sebenarnya masih bisa panjang banget ini. Sebenarnya masih bisa panjang banget, Mas. Apa mau bikin part 2? Harry Potter sama topik kita. Harry Potter sama topik kita. Masih panjangan Harry Potter. Apa mau dibikin part 2? Kalau dibikin part 2 masih bisa. Panggung. Panggung. Emang panggung Iya. emang nggak ada habisnya sebenarnya. Iya, emang gak ada habisnya. Makanya next kita nontonnya di konten saya. Bener banget guys. Bener banget. Jangan lupa. Jadi Mas Bayu ini punya apa namanya? Punya akun YouTube, guys. Kita bantu buat Ya, please. Aku Saling ini support. kreator kecil. apa Mas namanya, Mas? Hastin Records. Hastin Records. Records. HASTINREC. Udah Hastin Records. Bisa Pokoknya kalian kayak kepoin dan gitu ya. Itu banyak dari IG-nya juga sama Hastin Records segala macam. Kalian bisa ngeliat panggung-panggung kalau lagi bingung panggung-panggung kayak gimana. Oke. Gitu sih kayaknya, Mas. Oke, iya. Oke, paling untuk selanjutnya kita kayak masuk ke Sesi Q&A deh. Q&A. Halo guys, sekarang kita masuk di sesi Q&A ya kan. Setelah kalian sudah mengirimkan pertanyaan-pertanyaan di Q&A Instagram Himadiska ya. Jangan lupa kalian buat follow Instagram Himadiska buat tahu update tentang dunia interior di ISISKA ini. Oke, sekarang kita akan bacakan nih beberapa pertanyaan yang sudah dikirimkan ya sama teman-teman. Sok Tang, tanyain Tang, ada apa Tang? Kakak Mas Bayu. Mas Bayu. Oke. Kan suka desain panggung nih. Enggak. Iya. Kira-kira panggung konser musik yang paling keren tuh konser apa sih? Of all time Tomorrowland. Tahu Tomorrowland? Tomorrowland. Bukan yang film ya, yang EDM festival. Itu bagus banget. Dia tuh per tahun beda-beda konsepnya. Dan kalau nggak salah yang tahun kemarin tuh sempat kebakaran juga. Oh iya? Nah itu tragedi. Ya Tomorrowland. Gue nonton Tomorrowland itu udah dari SMA. Itu konsepnya setiap tahun tuh beda-beda. Itu bagus banget. Oke, next nih langsung. Oke, kalau desain panggung, kira-kira buat relasi kita tuh bisa cari dari mana? Di mana? Lapangan. Di lapangan. Langsung turun. Iya, Oh. lapangan. Tapi gimana Kak? Maksudnya kemana gitu loh? Biasanya di event-event konser itu ada volunteer kan? Nah, bisa kan ketemu sama entah si stage director atau lighting designer atau apa, yang ngobrol-ngobrol aja sih, pinter-pinternya kita ngobrol. Iya benar juga. Oh, berarti kayak kita harus ikut volunteernya dong. Iya, mau nggak mau, karena emang Di luar itu ya. iya, karena di lapangan kalau di mungkin sosial media bisa tinggal follow-follow aja.
Oh, untuk terkait informasi ya, kalau untuk Iya. informasi bisa sih. Iya, fun fact-nya akun Nastin di follow sama vendornya si Tomorrowland. Tepuk tangan lu, Bos. Hasten berjaya. Aman banget. Sama akun paling keren di Indonesia Mahavisual. Oke. Itu. Bukannya Himadiska. Iska. Bagus banget. Next Tang. Udah, saya maaf ya teman-teman ngunyah. Salah satu hal yang paling rumit selama mendesain panggung itu Tadi ya, apa? tadi. Itu sama dong kayak yang tadi. Iya. Berarti itu ya udah jawaban yang tadi kan sama aja, kalian tinggal di skip ke belakang aja. Gak ada yang rumit, Bos. Nah, di antara jenis-jenis panggung, yang mana yang paling susah berdasarkan pengalaman kakak? Paling susah. Yep. Dan kan lu kan udah apa namanya? Udah sempat turun ke lapangan. Harus ngegarap langsung, ngeliat langsung bikin panggungnya. Menurut lu paling susah tuh yang mana? Waktu gue di tempat magang, karena gue magangnya di apa namanya kantor event yang emang specifically kerjaannya 3D panggung. Magang lu tempat-tempat kayak gitu. Iya, iya. Itu ada satu event, gue nggak tahu ini bisa disebut atau enggak, cuman ini tuh ada di Tasik, namanya Ruang Bermusik. Waktu itu kayak buat pitching gitu sih, dan itu agak lama juga sih ininya, prosesnya. Itu sih paling susah sih sejauh ini. Tapi berarti kalau buat kayak gitu-gitu, itu lo masuknya ke panggung apa nih? Konser? Konser musik? Konser festival. Oh. Konser festival waktu itu. Oke. Cuman gue nggak tahu ya udah direalisasiin atau mungkin beda orang yang megang. Kan saya kan sebagai pekerja aja. Keren sih, menarik banget untuk panggung ini. Berarti kayak Mas Bayu tuh magang di semester berapa? Semester 7. 7. Berarti Mas Bayu tuh nggak ikut kayak yang tadi Mas Okta bilang kayak MBKM gitu. Ikut MBKM juga di semester 6. 6. Iya. Ngambilnya tempat kayak tempat-tempat yang bikin booth itu juga, booth apa namanya? Iya. Panggung-panggung gitu juga apa enggak? Kalau yang MBKM itu di apa namanya? Firma arsitektur. Di firma Rumah arsitektur. berarti. Iya, karena emang basically pengen nyoba, kayaknya interior menarik ya gitu. Kayak arsitek kayaknya menarik ya. Oke. Tapi ternyata jiwa saya ada di panggung. Berarti di semester 7 ke panggung. Iya. Bagus dong, berarti semuanya dicobain gitu. Itu ya betul. Pengen nyoba juga sih gue kayaknya. Ya nanti gua ajak kok, tenang. Tapi gue pengen minta tolong lo abis ini ngajarin booth-boothan. Boleh. Halo, gue ada rencana kalau emang kan sekarang kita berdampak. Apa Iya, namanya MBKM? PMB. Jadi Berdampak. berdampak. Gue pengen deh berdampak. Ini gue mau ngambil magang soal booth-boothan kayak gitu. Kayak kita bikin booth Emina segala macam. Oh iya, itu LM. bagus. Itu menarik, Bang. Tuh kayaknya gue ngeliat seneng deh. Kayak Iya. seru. Pop up store. Itu Iya. bagus. Store ya itu. Pop up store, visual merchandising gitu. Oh. Kayak bikin begitu asik. Tapi gue masih ya kalau buat masalah kayak gitu-gitu kan booth panggung itu tuh masih kecil lah ini gue. Apa namanya ilmunya. Makanya kayaknya perlu belajar lagi deh guys. Ya, nanti kita belajar lah. Oke, siap. Oke. Selanjutnya. Nah, kan desain interior bisa banyak ya. Panggung tuh termasuk yang paling kakak rekomendasiin nggak buat karir kita? Overall kalau misalkan emang udah rumit kayak menghitung yang namanya skala, struktur bangunan dan lain-lain yang sampai material-material kalian udah pusing banget, ikutlah saya ke panggung. Oke, ikutlah dari ke panggung. Ngapain ikut ke panggung? Kita nyanyi. Tinggalkan tugas kalian yang rumit itu. Baliklah kita ke panggung. Enggak ya. Bukan ajakan. gitu. Tapi emang panggung itu kayaknya bagus sih untuk direkomendasiin buat orang-orang yang suka musik. Terutama. Cuman mungkin kayak ya berarti kayak misalkan kita kan di awal kayak nggak terlalu oh ternyata di interior itu ada panggung, artinya berarti belum banyak orang tuh tahu gitu loh. Jadi peluang kita untuk di dunia itu tuh sebenarnya lebih bisa gitu kan? Iya betul. Di Indonesia yang saya tahu ya, di interior itu ada di IKJ itu skenografi juga. IKJ Jakarta ya. Itu ada matkul skenografi di desain interiornya. Iya, di situ. Skenografi itu apa? Nah, skenografi itu buat theatrical. Kalian tahu drama musikal? Alexander tahu. Hamilton. Iya. Oke. Terus yang lain-lain, itu biasanya ada yang panggungnya bergerak-gerak, Iya. terus theatricalnya yang modular, bla bla. Nah itu biasanya yang ngertiin skenografer. Oh. ada Tapi sih. nggak sebanyak yang diisi Surakarta dong. Apanya? Kayak matkul-matkul panggung. Kayak kurang tuh. Oh justru malah menurut gue, menurut keyakinan saya, di si Surakarta ini malah mata kuliahnya itu
sangat-sangat mendetail karena ada tinjauan. Ini baru awal nih tinjauan. Tinjauan panggung pertunjukan. Terus ada teknologi panggung. Terus ada properti panggung. Terus ada interior panggung pertunjukan. Iya. Wah, itu tuh udah Mendetail banget lah. Iya, itu sangat Untuk beberapa cabang dalam satu bidang tuh, wow, detail gitu loh. Jangan lupa masuk isi Surakarta Desain Interior 2026. Ya. yang mau ikutan bikin panggung dan musik masuk isi Surakarta. Sik. Catat itu kan. Oke. Nah, paling udah sih segitu aja, Mas. Ngobrol panjang bisa lah. Kita nanti ngobrol lagi. Soalnya kemarin katanya si Mas-mas yang kemarin, manusia yang kemarin. Nanti ngobrolin lagi di Setara. Oh, yang makhluk itu. Iya, yang makhluk itu. Katanya ngobrolin lagi di Setara. Nanti kita ketemu lagi di Setara ya. Iya. Kita banyak ngobrolin lagi di Setara. Ya, boleh. Katanya dia yang bayar kan. Iya betul. Dia yang bayar. Puter ya kemarin siapa. Oke. Nanti abis ini gantian lu. Iya, episode selanjutnya Anda yang bayar. Gitu, teman-teman. Dah, paling segitu aja. Mas, thank you dulu, Bah. Thank you juga udah diundang ke Thank sini you ya. Terima banget. kasih Bintang. Tapi Kak, Terima kasih Dista. sebelum Iya. kasih dulu dong iya. pesan-pesan Kesan-pesan saya untuk berdua, mahasiswa-mahasiswa. saya berdua, kita berdua teman-teman desain interior gitu. Pesan tip Tip menjadi agar aktif menjadi Di lingkungan di Surakarta. lingkungan mahasiswa. Oh iya, Fun fun fact. fact. Fun fact, guys. Fun fact. Ini dia ketua Hima. Dua berapa dia? 24. Kagak dong. 23. Lu 24 mah. Lah Loh, kagak. enggak dong, angkatannya 24. Saya 26. Loh, Apanya 26? apaan sih? Emang Iya. pakai Intinya dia angkatan 22, Fred. Dia angkatan 22. Cuman ketua Hima di Iya, kabinet iya. 24. Benar apa Iya. benar? Benar apa benar? 22. Benar. Nah, ya benar deh. Udah deh. Ya, fun fact deh kayak gitu. Oke. Bisa Kasih, Kak, dikasih kesan-pesan. pesan. Oke, kesan-pesannya buat teman-teman mahasiswa, kerjain tugas, jangan malas, kerjain tugas, tidur yang cukup, minum vitamin, minum air putih, stay hydrated, jangan lupa makan. Buat teman-teman Himadiska, tidurlah kalian lah, capek. Tidurlah, istirahat lah. Oke, Siap, Kak. kita nongkrong nanti. Oke, nanti kita ngobrol lagi ya. Aman banget. Oke, terima kasih semuanya yang sudah menonton episode kita kali ini. Jangan lupa buat subscribe, subscribe, comment. like, comment, and share. Jangan lupa di follow IG kita nih. Yap, sih. Nah, nih IG dia juga ada 2 IG-nya. Ada IG apa, Mas? IG First-nya? Bayu. IG pribadi ya, IG pribadi. BOBX underscore, sama Hastin Records. Hasil Oke. Record. Itu buat kalian ngeliat panggung juga nggak apa-apa, Aman oke. banget. Ya jangan lupa follow IG IG saya. Himadiska. Oh, Oh, iya. mau ya udah. Ada Visual di Himadiska. bawah sini, ada di bawah Visual sini. Himadiska. Nih, Dista Fernalik paling. Bisa. Nah, di sini ada, di sini biasanya nih di panggung ini. Dista underscore Tanggal KBR. Nah, nantikan ada tulisannya. Nantikan episode 3. Nantikan episode 3 ya teman-teman. Nanti episode 3 tuh bakalan lebih seru lagi. Akan banyak gebrakan-gebrakan yang akan kita buat di ruang. Tepuk tangan buat semuanya. Untuk menutup episode 2 kali ini, kita ada jargon kita, Tang. Oh Kita iya, kasih betul. tahu, Ada kasih jargon. paham. Astagfirullahaladzim, Kasih kita paham. lupa. Oke. Kakak, Mas sebut aja. Mas Bayu sebut aja Ruang ruang perspektif. perspektif. Nanti orang-orang bayaran di belakang sini bakalan ngomong. Oke, oh gitu. Siap, yuk. Oke. Ruang perspektif.